Ya kan? Harga itu ada trennya. Dulu saya belajar ada trennya. Oke. Ternyata seperti itu. Algoritma membuat tren ternyata. Ketika saya tahu ini, saya lebih percaya lagi, lebih mendalami lagi sebuah metode technical analysis maksudnya. Untuk bisa ya apa ya, menebak algoritma berjalan. Trending kayak gini. Oke, ini uptrend nih, kita buy lagi sampai break stronger low-nya, baru kita stop buy. Ya kan, stop buy nih, udah stop buy, udah gagal, hancur. Jadi change of karakter, perubahan arah tren. Oke, kita sell di sini. Mudah kan? Ya, ini mudahnya lah. Sampai berapa lama? Sampai sekian 3 bulan. Saya belajar kayak gini, akhirnya menemukan sebuah metode ICT. ICT inilah yang sangat-sangat logis gitu. Yang sangat masuk akal maksud saya. Simpelnya seperti ini. Ada sebuah liquidity. Ini liquidity nih. Liquidity diambil. Oke. Setelah liquidity diambil, maksudnya gini, harga itu melakukan tren untuk mengambil sebuah liquidity. Ya, harganya gerak kemanapun dia mengejar sebuah liquidity. Itu yang mendorong saya untuk terus belajar sebuah metode ICT ini. Karena masuk akal. Ini loh, market gerak membuat liquidity. Ini ada liquidity. Ini ada liquidity. Ketika gerak lagi, market tuh geraknya cuma nyari liquidity yang lama gitu. Kalau misalkan naik ya mungkin ini ngejar liquidity ini. Nanti ada lagi nih, liquidity lagi. Liquidity lagi. Ya gitulah liquidity. Inilah metode yang saya pakai. Bentar guys, berisik. Ini metode yang saya pakai selama saya trading untuk hari ini. Kalau mau tahu metodenya simple ya, weekly profile. Jadi mengikuti profilnya mingguan. Misalkan contoh di sini di high time frame ya. Ada sebuah support atau resisten lah kalau SNR itu bilang. Nah, ini menjadi acuan untuk kita melakukan entry. Ketika harganya masuk ke area terkuat kita tunggu konfirmasi. Setelah ada konfirmasi baru kita melakukan entry. Ini kan entry sell ya. Sell. Ya ini contoh aja contoh. TP-nya kemana? Ke liquidity. Liquidity terdekat. Nah, di sini liquidity. Di sini ada liquidity juga. Sini juga. Sini juga. Ini juga. Itu sih metode yang saya pakai. Nah, ketika saya sudah menemukan sebuah metode ini, saya masih tetap loss. Belum menjadi seorang trader profesional. Kenapa itu terjadi? Karena saya disadarkan oleh Traders Family. Kalian tahu Traders Family? Dia mengajarkan sebuah psikologi.
Izin bertanya, Kap, apakah market itu terbentuk dari liquidity ke liquidity? Menurut aku sih sendiri ya. Kalau menurut metode iya sih. Market itu bergerak liquidity ke liquidity, membuat liquidity dan mengambil liquidity seperti itu. Itu kalau dalam pandangnya metode ya, sebuah metode. Tapi menurut saya sendiri market itu bergerak karena sebuah apa ya, faktor ekonomi di sebuah negara ya, kayak news gitu. Tapi dengannya ada analisa, kita bisa melakukan entry posisi dengan tepat gitu. Misalkan nih news ini bakal membuat gold ini melakukan kenaikan, tren naik gitu. Nah, dengan adanya sebuah analisa, kita yakin nih untuk melakukan entry dengan lebih hati-hati lagi. Ya kan, analisa ini untuk mengecilkan resiko. Bahwa trading forex itu sangat beresiko, kita tahu semuanya ya. Maka dari itu adanya metode, adanya teknikal seperti itu. Nah, kenapa saya masih tetap loss di saat saya sudah mengenal ICT konsep? Kalian tahu nggak, ICT ini mempunyai win rate ya, atau sebuah probabilitas yang cukup besar. Ada rata-rata 80% lah win rate-nya metode ini. Tapi saya masih tetap loss. Walaupun modal gede, saya tetap masih loss. Kenapa? Ya karena saya tidak mengenal manajemen resiko. Inilah yang menurut saya paling penting di trading. Kita tahu trader itu adalah sebuah profesi, di mana menjadi seorang trader itu tidak hanya bisa sebuah metode. Kita perlu mempunyai mental layaknya seorang trader, mempunyai psikologi layaknya seorang trader, yang mempunyai metode, modal juga kan, dan juga sebuah keyakinan. Itulah saya percaya kalau misalkan trading forex itu sangat-sangat beresiko. Di situ saya mulai menonton sebuah channel YouTube yang mengajarkan psikologi. Inilah psikologi yang penting ya. Ya harusnya psikologi dari awal dulu kan. Tapi enggak. Saya belakangan karena itu punya mindset, pikiran cepat kaya, cara cepat kaya. Ya, itu salah sih. Nggak tahu namanya proses. Nggak ada tuh proses kayak gitu dulu ya. Pikirannya tuh ini bisa cepat kaya nih. Tapi pada kenyataannya ini sebuah industri, ini sebuah bisnis. Ini bukan mainan gitu. Ya baru saya memperdalam, mempelajari banyak hal di situ. Bahwa sukses itu perlu proses. Terus saya mulai backtest, di mana mentor saya, Pak Tito H. Yunanda, dia memotivasi saya untuk bisa, ya untuk selalu bisa, untuk selalu tidak pernah menyerah. Banyak hal cara untuk bisa menjadi seorang trader. Contohnya dari backtest. Kenapa kalau saya tuh orangnya tuh percaya gitu pada backtest ini? Ya karena dengan adanya backtest kita mempunyai acuan data yang
dapat menguntungkan diri kita sendiri untuk melakukan trading atau transaksi di market. Kenapa? Karena dengan adanya acuan data yang bagus, ya kita tahu kalau misalkan udah backtest nih 1 bulan, tutup buku, hasil 1 bulan nih hasilnya profit, terus lossnya cuma sekali 2 kali, kita masuk real account. Percaya diri kita ada di situ. Masa kita masih takut untuk kehilangan uang gitu kan? Sedangkan kita udah tahu, udah punya acuan data. Nah, itulah yang membuat backtest ini penting gitu, untuk meyakinkan kita kalau trading itu seperti ini gitu. Tradingan kita tuh kedepannya akan seperti ini, akan bagus gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mental. Kalau misalkan kalian trading pakai SHTP, pakailah. Kalau nggak pakai, itu namanya nggak kenal namanya manajemen resiko. Iya bang, saya ajarin. Tapi ini hanya share pengalaman pribadi aja. Kalau nggak pakai SLTP itu pasti nggak kenal namanya manajemen risiko. Kayak ya termasuk judi dong, kayak gitu kan. Kita entry, terus nggak tahu nih naik apa turun. Ya kita tebak-tebakan lah, ini bakal naik nih, kita buy. Ketika turun, ini bakal naik lagi nih, kita buy lagi. Nggak ada SL itu. Tahu-tahu buy kan. Ya kan modalnya habis. Nah itu manajemen resikonya belum punya gitu. Nah, saya diajarin sama mentor saya Pak Tito, pentingnya SLTP, pentingnya risk reward yang beraturan, pentingnya disiplin, konsisten untuk menemukan probabilitas metode kita sendiri. Karena kita tahu metode itu tidak ada yang 100%. Maka dari itu kita buat probabilitas diri kita sendiri. Ya untuk melakukan trading dengan real account. Contoh nih, misalkan risk rewardnya 1:3. Nah kita disiplin pakai itu 1:3, objektif itu. Kalau nggak pakai SL, nggak pakai TP, itu hasilnya subjektif, dan kita ini pasti akan ragu-ragu. Ini naik turun, turunnya gede amat, naiknya gede amat. Pasti ragu-ragu di sana. Dengan adanya backtest, adanya acuan data kita, adanya mental kita yang terbentuk dalam sebuah backtest selama sebulan, otomatis kan ketika kita disiplin, ketika kita konsisten untuk tetap menahan SL yang nggak geser-geser SL, nggak geser-geser TP, ketika entry ada apa namanya, konfirmasi kita entry pasang SL, TP udah garin. Ketika SL ya terima, ketika TP ya terima. Kita tahu probabilitas kita tuh seperti ini, ada loss, ada untung gitu. Nah, kita tahu kalau loss itu hal biasa di dalam sebuah metode. Jadi saya percaya di situ kalau metode 100% nggak ada. Nah, dari situ mulai ada perkembangan. Di dalam diri saya ada mulai perkembangan pentingnya manajemen resiko. Saya mulai disiplin, saya mulai backtest hampir sebulan. Dan kalau nggak salah, akunnya udah hilang. Dulu waktu pakai demo akun, sebulan dari awal mulai 1 juta uangnya, pakai risk rewardnya 1:2. Itu kerasa banget. Lossnya itu 2 kali, profitnya itu sampai 6-7 kali. 1:2 misalkan 2% profit, 1% loss. 7 kali profit, 2 kali loss. 2% dari 1 juta berapa sih? 20.000 kan? 7% dari 1 juta berapa? 7 enggak, maksudnya 7 kali 2 14 ya, berarti 140.000.
Nah, saya tuh untung 140.000 dikurangin 20.000 yang rugi tadi. Hasilnya 120.000. Nah, dalam sebulan 1 juta itu saya grow akunnya sampai ke modal saya 1.120.000. Ini yang menjadi acuan data saya kalau saya bisa menjadi seorang profitable. Ini yang saya meyakinkan untuk selalu tetap memasang SLTP. Ini yang saya punya. Ini yang saya yakin gitu. Ya pokoknya dengan ada acuan data seperti itu yang bagus, itu akan membuat otak kita berpikir sangat-sangat logis gitu. Jadi nggak asal entry, kita entry ketika ada konfirmasi, kita biarin kalau di market tidak memberikan konfirmasi apapun, dan ya objektif 1:2 cukup. Itu bagi saya seperti itu. Dan kalau kalian tonton channelnya Pak Tito, dia sangat ingin merubah mindset seorang trader. Saya juga mengenal trader sebuah profesi itu karena Pak Tito. Pokoknya Pak Tito itu mentor, is the best lah. Di sini aku bakal ajarin metode saya untuk pengalaman pribadi, ya begitu aja. Gak usah lama-lama, kita langsung belajar metode. Siap pakai dong. Udah dipakai, udah tahu lah win rate-nya 75%. Enggak sih, 65%-an. Sama enggak request pair-nya dong. Request pair-nya. Kita ulang chartnya. Kita sambil ini manajemen risiko, disiplin lah. Ayo request pair yang bakal diuji kali ini, diuji metode saya kali ini. GBP JPY Cup Gold. Kita coba dari GBP JPY aja. Kalau gold kan kalian udah tahu lah kayak gitu. Udah sering lihat lah gold ya. Nih kita ulang chartnya ke tahun 2023. 2023 awal Januari. Ini kalau zoomnya udahan, kita mulai lagi ya. Soalnya di waktu zoom ini 40 menit. Belum premium soalnya. Awal Januari. Nah, ini pure technical analysis ya. Tanpa fundamental. Oke, di sini ya. Harga GBP JPY ini lagi trending sell model. Ini adalah daily-nya. Kalau kita lihat weekly-nya, sell model juga. Kalau lihat monthly-nya, lagi sell model juga. Kenapa sell model? Karena ini udah melakukan kenaikan yang cukup signifikan dan mengambil sebuah liquidity. Mungkin aja sih dia naik lagi, cuman ya dia pasti turun, cari liquidity dulu. Itu kalau dari sisi pandangnya technical analysis ya. GPY ini udah close body di sini berat dan meninggalkan sebuah gap. Inilah gap. Nah, fair value gap ya. Fair value gap di sini adalah liquidity juga, di mana market itu selalu ngejar fair value gap dan liquidity. Liquidity ini adalah outflow dan out high. Ini out high-nya, ini outflow-nya. Dan fair value gap-nya adalah sebuah ketidakseimbangan harga, di mana nanti harga bakal ngisi kembali. Oke.
Kita lihat di sini lagi trending turun dan ninggalin sebuah gap. Ini pasti turun lagi, tapi saya berpikir ini bakal masuk ke prevalue gapnya dulu. Maka dari itu kita turunkan ke daily time frame untuk lihat konfirmasi reversal atau pembalikan arah dari downtrend ke uptrend. Oke, ini masih turun ya. Let's see what happen ya. Ya masih turun juga Senin Selasa. Lihat berapa lama aku skip. Saya skip candle-candle ini. 1 hari, 2 hari. Makanya dari sebulan tuh saya dapat tradingan nggak sampai 10 loh. Paling banyak tuh 5 atau 7, 6 tradingan. Ya di sini ada rejection di mana harganya masih close candle merah. Tapi aku ganti warnanya jadi hitam. Nah, ini udah ada reversal. Udah kenaikan nih. Dan gap ini di sini juga ada gap kan. Udah di sini. Cuma masalahnya ini udah ditutup. Udah ditutup. Jadi kalau misalkan udah ditutup ya ada kemungkinan harganya akan terus melanjutkan trennya. Tidak peduli ada gap di sini, tidak akan menurun lagi. Ya tentunya kalau ada gap ini bakal ada pantulan lah. Kalau ditembus gini pasti terus aja gitu jalan nggak ada pantulan. Tapi ini hanya pandangan analisa aja. Kita turunin lagi ke time frame yang lebih rendah. Kita cari konfirmasi untuk melakukan entry. Di 4 jamnya nggak ada, terlalu jauh sih ini. Ya terlalu jauh. Oke, kita let's see dulu. Sini ada order flow. Udah, oke. Sini juga ada order flow. Oke juga. Sini juga ada prevalue gap udah diisi, dia naik lagi turun lagi. Kita tunggu midnight open. Midnight open jam 12. Kalau GPY itu kan sesi Asia ya. Kalau trading sesi Asia aman nggak sih di GBP GPY? Jam 8 siang, jam 8 pagi. Waktu Indonesia Barat ya, kalau di sini jam 8 malam di waktu. Sorry tadi habis waktunya. Tunggu Bang Amrin aja. Ini nunjukin skill metode saya yang saya pakai untuk melakukan backtest selama 1 bulan. Kalaupun ada SL ya sorry ya, karena metode nggak ada yang 100%, tapi ini udah full benar-benar menerapkan sebuah metode yang saya pakai. Jadi step by step itu metode saya itu seperti itu. Dari cara melihat time frame, cara melihat POI-nya, ya seperti itu. Oke, kita mulai lagi. Bentar, ada pertanyaan dari siapa? Gimana? Oh ya mulai, ayo gasin. Tadi kayaknya ulang lagi deh. Semoga aja nggak diulang.
CPU. Ya, diulang guys. Diulang. Kita cari, nah ini nih. Ada history. Tadi di mana sih, di sini ya? Bentar. Guys, tadi di mana guys? Bukan ini. Nah, ini nih. Oh, 2023, salah, sorry. Itu, nah ini 2023. Oke, lanjut. Nah, sini ya. Ini udah cukup signifikan naik. Saya berharap saya masih bisa melakukan entry. Baik, targetnya ke sini, tapi cukup dengan 1:2 aja. Ini ada sebuah fair value gap di respect. Gap ya, ini gap. Ini kita hapus dulu. Ini ada gap. Dan ini juga udah tren naik ya di 1 jamnya. Tren bullish. Kita tunggu jam sesi Asia, jam 8-an. Oke, masuk jam 8. Mulai ada penurunan, ada kenaikan di sini. Let's see di menit 5 menitnya. Oh, nggak bisa. 30 menit. 15 menit. Nggak bisa juga. Di 30 menit udah tuh. Di 30 menit di sini ada sebuah order block ya. Dan itu respect order blocknya. Kita tunggu ada gap. Ada sebuah order flow buat kita entry buy. Oke, kita lihat masih turun. Masih turun juga. Naik. Oke. Sini ada liquidity. Sini juga ada CISD di 30 menitnya. Karena kita nggak bisa turun ke time frame yang lebih rendah, oke lah kita entry di sini. Ini ada kenaikan, kita udah lewatin sesi Asia menuju midnight open. Kita buy di CISD atau Chang Instant Delivery di metode ICT konsep, RR-nya 1:2. Gak tahu ini mau kemana nih. Oke, kita udah entry. Dan harganya respect CISD untuk melakukan kenaikan. Yap. Kita tunggu sampai TP. Nah, semoga aja. Yap, TP. Inilah kenapa kalau kita tutup market untuk tidak meng-cut loss tradingan kita. Ya, seperti ini contohnya kalau kita liatin market, lihat kita lagi rugi, udah deket SL tuh bawaannya tuh pengen cut loss aja kan. Itulah pentingnya disiplin dan konsisten untuk tetap menjaga SL kita. Untuk tetap menjaga TP kita di sini, SL kita. Yang penting 1:2. Kalau 1:3 saya nggak pakai. 1:2 udah cukup sih.
Oke, ini minggu pertama saya dapatkan 2% ya dari modal berapa kayak gitu. Kita lanjut, ya. Oke, kita udah TP di sana. Di sini nggak ada konfirmasi. Masih tutup candlenya di bawah. Kita hapus semuanya. Tetap tradingan kita ada di atas ini ya. Target kita di atas. Yap. Nah, ini masih nggak jelas sih. Masih di dalam candlenya. Masih konsolidasi. Di dalam, di dalam, di dalam. Kalau di 4 jamnya, oke. Ada gap di sini. Di respect gapnya. Kita coba entry nggak? Kita coba entry lah. Kenapa? Karena candle tuh selalu tidak turun dulu, dia selalu naik terus, naik terus. Kadang juga ada retracement, tahu retracement? Ya pullback lah. Pullback ke bawah dulu, kadang-kadang ya di daily-nya, kadang-kadang di daily-nya tuh naik, 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 naik terus. Nah, makanya ada time frame 4 jam untuk kita entry dengan low risk. Kita turunkan di 1 jam. Ya, di 1 jamnya masih acak-acakan kayak gini. Kalau acak-acakan kayak gini sih, yang pertama kita tandain dulu jam 8. Oh, udah minggu ya? Udah Jumat. Ya, jam 8. Ini udah mulai minggu baru ya, Senin. Aku harap ada naik, guys. Oke, udah dihancurin ini semuanya dari konsolidasi yang jadi naik. Sini juga ada order flow, sini ada fair value gap. Ini fair value gap 4 jam, ini order flow 1 jam. Udah di break, udah ditutup. Kita turunin ke 1 jam, 2 jam tadi. Nah, ini 1 jamnya kayak gini. Ini 1 jamnya order flow-nya sebelah sini sih. Ini kita hapus. Ada sebuah gap juga di sini. Oke. Kita akan entry lagi di sini. Di fair value gap sini. SL-nya di sini, TP-nya 1/2. Yap. Tunggu harga turun. Ya, di sini ada ketika ngenai order flow dia langsung naik, guys. Naik. Maka berarti yang artinya order flow ini udah nggak akan di respect lagi. Kita tutup aja, kita skip, kita lihat. Yap, naik, guys. Kalau udah kayak gini aku nggak masuk sih. Mending skip daripada kehilangan uang. Ini juga udah masuk jam 7, jam 9 malam, 10 malam. Waktu sesi London, dia turun ngambil gap ini kecil ya, gapnya ada. Gapnya kecil aja, dia respect gapnya langsung terbang. Kalau turunin 30 menit, ya lebih acak-acakan ya, enak tadi 1 jam. Oke lah. Kita buka daily lagi. Kalau saya udah nggak dapat entry ya udah skip, lanjut ke daily. Daily-nya close candle bullish. Kita lihat 4 jamnya. Pas close candle jam 18. Nah, ini jam 18.
Di 4 jam acak-acakan guys. Target kita sampai sini. Daily close candle di sini. Kalau kayak gini sih ribet juga ya. Tapi close candle-nya bullish. Kita lihat 4 jamnya. Masih acak-acakan. 1 jamnya gimana? Acak-acakan guys. Ya, acak-acakan. Atau konsolidasi. Kalau konsolidasi kayak gini nggak enak buat masuk. Nah, enaknya tuh pas trending kayak gini. Kayaknya skip deh. Ya, skip. Kita tunggu ekspansi market yang digerakkan oleh news. Nah, kan kalau marketnya konsolidasi ini pasti ada ekspansi atau di placement candle. Ya mau itu naik, mau itu turun. Ingat tujuan kita di sini, tapi jangan berharap kalau candlenya seperti ini itu akan naik lagi ke sini. Enggak, jangan. Kalau gini udah beda cerita. Kita lihat weekly-nya. Nah, weekly-nya juga udah mulai penurunan. Ini hari apa? Hari Jumat. Tadi kita dapat 2 entry ya. 2 entry di minggu sebelumnya. Sama hari Senin ya, 2 minggu. Berarti 2 entry nih di GBP GPY. Oke, marketnya konsolidasi. Di sini ada gap. Target kita ada di bawah sekarang. Di sini. Kita turunin ke 4 jam. Wih, menarik. 4 jam. Marketnya udah masuk. Nah, ini kita lihat ada reversal di midnight open jam Selasa. Kalau ini Senin, berarti Selasanya masuk Terbeluga. Kita masuk high risk ya. Kalau kita masuk di sebuah reversal itu high risk. Di reversal itu kayak ketika di daily-nya, di high time frame-nya ada support atau resisten, terus marketnya pas besoknya masuk, langsung entry di situ, itu namanya high risk. Bisa aja support atau resisten itu ditembus. Tapi di sini di 1 jam ada konfirmasi penurunan di jam midnight open jam 3 sore. Pindahin time frame-nya ke 30 menit. Oke, 30 menit udah close candle, kita tunggu. Ya, masih naik guys. Gak ada tutup ini. Gak ada order flow untuk nutup ini. Oke, let's see. Let's see what happen yang terjadi di daily. Wow, naik. Ngambil gap gak? Ya, enggak. Tapi dia close body-nya di 70%-an gap ini. Ini masih ada potensi buat turun sih.
Jam 18, 8 malam. Kita tunggu jam 18 atau jam 6 sore, jam 6 subuh. Sini. 6 subuh waktu Indonesia Barat. Nah, ini udah pembukaan kanal baru. Oke, kita lihat di sini ada sebuah order flow masuk ya. Sini juga ada sebuah liquidity sweep. Oke. Ini kalau fokusnya satu pair ya. Aku fokus di berbagai pair lain sih. Tapi ini kalau fokus ya gini lama, santai gitu. Masuk lagi ke atas anjay. Kita tunggu, kita lihat. Nah, ini nih. Ada fair value gap ketika dia naik tinggi, ada gap di sini untuk penurunan. Ya, aku pikir ini bisa untuk melakukan entry posisi sell. Di sini SA-nya di sini. Ini high risk ya karena ini lagi trend bullish, nggak ada reversal apapun, nggak ada konfirmasi apapun kita entry. Tapi udah sesuai planning ya, udah masuk jam sesi Asia juga, udah ada penurunan yang kuat juga, ada gap juga. Sebelumnya di daily juga ada fair value gap di atasnya. Ya, 1 banding 2. Kalau turun gini, targetnya kemana? Ke ini ya, TP Maruk. Oke, kita lihat sih. Wow, SL guys. Oke, SL. Let's see yang terjadi di daily. Tajam banget. Rabu tajam banget. Oke, kita lihat, tunggu. Nah, di sini ada. Di sini baru ada konfirmasi lagi nih. Jadi SL1 2 TP ya. SL di sini nih. Naiknya tajam banget. Ini pentingnya lihat news. Target kita ke sini. Ada bullish. Kita lihat 4 jam. 4 jamnya oke. Kita dukung kenaikan, sini juga ada gap. Ya, di weekly-nya kita lihat ada apa. Weekly-nya seperti ini. Ya, weekly-nya udah bullish, udah mau ke sini lah. Kita berharap semoga aja dapat. Jam 18. Tandai di sini. Satu jamnya ketika naik acak-acakan. Nah, udah ngambil liquidity, dia langsung up close candle ke atas bullish. Dia turun lagi. Dia turun lagi juga. Ingat di sini ada daily fair value gap ya.
Takutnya harga bisa balik dulu langsung naik ke atas. Kita cari cara untuk entry di sini. Oke, belum ada. Belum ada, belum ada, belum ada, belum ada. Belum ada juga. Turun kan? Let's see yang terjadi daily-nya. Nah, daily-nya seperti ini. Daily-nya seperti itu. Nah, ini ada konfirmasi bagus. Di sini ada reversal. Udah reversal juga tadi masuk daily purple gap jam 18 close candle. Nah, oke, kita tunggu jam sesi Asia jam 20. Kenaikan guys. Lihat sih terjadi di sini. Menarik. Oke. Acak-acakan banget ya. Bentar guys. Kok acak-acakan gini bingung sih. Kalau bisa pakai time frame 15 menit lebih enak, tapi nggak apa-apa. Nah ini nih, ada break candle. Break candle, dia turun, ngambil purple gap, naik break candle lagi. Kita lihat break candle-nya. Yap. Ya di sini ada GIST, tapi nggak ada konfirmasi buat aku entry cuy. Ya nggak apa-apa, kita entry aja langsung di sini. Di GIST ini TP-nya 1:2. Let's see what happens. Hampir aja. Wis, santai. SL guys. Inilah yang nggak gua suka di metode ini. Kalau lagi acak-acakan, tetap maksain masuk ya begini. Turun lagi. Ini jam berapa? Jam 8 malam. Oke. Tadi SL 2 kali, TP 2 kali. Nah, hitung aja gitu. Ini ada konfirmasi reversal nih. Tetap target kita ke sini, antara sini dan sini. Semoga aja ngasih yang terbaik ya. Tapi jamnya bagaimana? Di sini ada JSD. Seperti biasa masuk sesi Asia. Sesuai planning masing-masing. Sini juga ada purple gap. Ada gap di sini. Ada order block juga di sini. Ya kita akan masuk di sini nih. Kita langsung entry aja buy posisi di sini, entry sellnya di bentar. Ya PSL-nya di sana, TP-nya 1:2.
Ya, TP dulu yuk. Nice, TP. Berarti tadi SL2, TP3. Nah, itulah sebuah probabilitas. Kalau SL ya udah, ya TP alhamdulillah. Berarti nilai TP itu 3 kali 6% ya berarti. 1/2, 6%, SL-nya 2 kali. Loss-nya 2%. Ini kalau modalnya 100 juta atau 1 miliar, kita dapat 4 juta. 4 juta dalam berapa minggu? 1, 2, 3, 4 minggu, sebulan. Percaya nggak trading for living itu ada? Ya ada kalau modalnya gede. Ya ada kalau punya probabilitas seperti ini, 1/2 aja udah cukup. Sebulan dapat 4% profit ya walaupun ada loss-nya. Kita tetap profit. Ya berarti kok 3 kali SL, 3 kali profit maksudnya. 2 kali SL, win rate kita bisa dihitung dari situ. Berapa persen tuh? 60% ya? Ya berarti probabilitas di tradingan saya dengan metode ICT yang saya pakai itu 60%. Oke, itulah yang namanya backtesting metode, backtest sebuah metode agar kita mempunyai probabilitas dan membentuknya sebuah mental tuh dari sini gitu. Kita biarin SLTP-nya, kita yakin ini sebuah planning kita masuk dan profit SL-nya itu objektif, nggak ada yang 300.000 tiba-tiba naik lotnya, tiba-tiba turun, eh, SL-nya panjangin, tiba-tiba TP-nya pendekin. Nah, itu kurang objektif atau itu sebuah tradingan yang subjektif ya. Ya, itulah pengalaman saya memulai berkarir sebagai trader dari awal mengenal trading forex. Yang pertama belajar metode, baru psikologinya belakangan. Tapi dengan adanya rasa keinginan untuk menjadi bisa profitable, saya selalu mempelajari gitu setiap apa yang saya lakukan salah dan gagal. Itu menjadi pelajaran buat saya untuk mencari jalan keluarnya atau membenarkan kesalahan tersebut ya, seperti itu. Oke, di sini ada yang mau berbincang, berolan apa kek? Sebelum saya tutup meet Zoom hari ini, ada yang mau berbagi pengalaman juga boleh. Berapa kehilangan uang juga boleh, bisa cerita, bisa curhat di sini bebas. Sambil ngomong juga bisa kok. Ayo, nggak ada. Di sini ada yang masih pemula atau trader profesional semuanya? Ya, trader profitable maksudnya. Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada, kita tutup meet Zoom hari ini. Ya mungkin segitu aja pribadi pengalaman perjalanan menuju profitable trader, walaupun modalnya belum seberapa dan penghasilannya belum seberapa. Tapi insya Allah tahun depan atau mungkin beberapa tahun lagi saya akan jadi layaknya trader profesional seperti Adit Tama dan Tito Hayunanda. Ya doakan saja. Semoga saya menjadi trader yang sukses. Kalian juga semua. Oke, dengan itu saya tutup meet Zoom hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan semuanya. Thank you ya.